Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsul Muarif, dosen Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Kali ini kita masih membahas materi yang sama tentang teknik direct sales. Yang keempat adalah keahlian menanggapi komentar. Pengetahuan sales tentang produk perusahaannya, produk saingan maupun bidang usaha perusahaannya memudahkan mereka menanggapi komentar calon pembeli. Jadi kadang-kadang calon pembeli memberikan komentar yang kurang menguntungkan. Misalnya, diharapkan sales dapat meyakinkan calon pembeli nilai manfaat produk mereka lebih tinggi dibandingkan dengan harganya. Dengan pengetahuan produk yang lengkap, komentar umum lain seperti produk kelihatan rapuh, cat produk gampang pudar, harganya terlalu tinggi juga lebih mudah ditanggapi. Yang kelima adalah menghindari kesan presentasi yang mekanis. Dengan pengetahuan produk yang lengkap, sales dapat menghindarkan diri dan menghafalkan penjelasan yang tertulis dalam brosur atau label produk. Kemudian membiau mengutarakan penjelasan itu. Sales seperti itu dapat mengutarakan hal-hal yang menarik tentang sejarah produk, proses pembuatannya, tes laboratorium yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengembangkan mutu maupun komentar pembeli yang telah mempergunakan produk tersebut. Yang keenam, mempertebal kecintaan terhadap pekerjaan. Keberhasilan presentasi penjualan yang salah satu syaratnya adalah penguasaan pengetahuan produk akan mendatangkan kehangatan batin bagi sales. Mereka akan lebih mencintai pekerjaannya dan lebih bersemangat membagi pengetahuan dengan calon pembeli. Hal itu disebabkan karena setiap kali mereka melakukan presentasi penjualan, calon pembeli mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak seperti halnya contoh, sales perusahaan asuransi jiwa. Mereka tidak merasa khawatir menghadapi setiap pertanyaan, saran, dan kritik yang diajukan pendengarnya. Yang ketujuh, meningkatkan potensi kenaikan jenjang karir. Salah satu tolak ukur penilaian yang dipergunakan pemimpin perusahaan dalam mengevaluasi kinerja sales adalah kecintaan mereka terhadap produk yang dijual. Tanpa rasa cinta produk yang diperdagangkan, diragukan mereka mampu menjual produk tersebut secara berhasil. Salah satu bukti kecintaan kepada produk adalah keinginan yang tulus untuk mengetahui segala hal tentang produk itu. Penguasaan pengetahuan produk lebih nampak dalam presentasi penjualan di depan panitia pembelian. Penguasaan pengetahuan tentang produk juga nampak dalam pameran atau eksibisi. Pada kedua kasus tersebut, seringkali pimpinan perusahaan ikut menghadiri. Kadang-kadang pelanggan lama yang merasa puas akan presentasi sales menyampaikan hal itu kepada atasan sales. Hal itu menjadi bahan masukan pimpinan perusahaan tentang kinerja sales yang bersangkutan. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang produk yang perlu dikuasai. Pengetahuan tentang produk yang perlu dikuasai sales akan tergantung pada jenis produk yang mereka perdagangkan. Jadi, secara umum pengetahuan tentang produk yang perlu dikuasai seorang sales adalah yang pertama, informasi tentang latar belakang produk. Yang kedua, penampilan produk. Yang ketiga, komposisi atau campuran komponen produk. Yang keempat, proses pembuatannya. Yang kelima, penggunaannya. Yang keenam, cara pemeliharaan dan umur pemakaian. Yang ketujuh, harga dan syarat pembayarannya. Yang kedelapan, layanan purna jual bila ada. Dan yang terakhir adalah perbandingan produk dengan produk saingan. Sekian materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.